Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya. Jika diizinkan, di sini ada dua pertanyaan Ustadz. Yang pertama mengenai hadis la yakunanna min ummati aqwaman yastahiluna hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Yang saya tanyakan dari kalimat ma'azif ini, apakah secara lughah itu langsung dikatakan musik? Karena saya pernah melihat ada buku yang mana ma'azif itu bukan musik. Diartikannya. Yang saya tanyakan apakah yang antum baca itu ma'azifnya yang antum baca apa? Suara yang melalaikan. Oke. Suara melalaikan. Nah, yang saya tanyakan apakah itu secara lughah langsung mengatakan itu musik, apa secara istilah atau tafsir? Itu yang pertama. Yang kedua, keempat imam mazhab sepakat bahwasanya haramnya musik. Nah, mohon diberitahukan Ustadz di kitab apa dan di bab apa musik itu dikatakan haram, atau pendapat para empat imam mazhab itu mengatakan musik haram, seperti di kitab Al-Muwatta atau Al-Um atau Al-Musnad, di bab yang mana? Baik. Hanya itu saja. Terima kasih. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah nih, berbobot sekali nih pertanyaannya. Silakan Ustaz. Baik, yang pertama dulu ya tentang makna ma'azif. Sudah saya sebutkan sebetulnya sih tadi ya, perkataan para ulama tentang makna ma'azif secara bahasa. Namun mereka yang memaknai ma'azif bukan dengan alat musik, karena menganggap bahwa ma'azif dari kata azif, sehingga atas dasar itulah kemudian dimaknai dengan seperti yang disebutkan tadi. Padahal azif dengan ma'azif itu memang secara akar bahasa dari situ. Tapi dalam bahasa Arab, idza taghayyara al-bina taghayyara al-ma'na. Kalau bangunan katanya berubah, biasanya maknanya pun akan berubah. Demikian dalam bahasa Arab. Kalau lafaz musik dalam lafaz hadis itu azf, mungkin bisa kita terima perkataan tadi. Tapi masalahnya ya, lafaznya adalah ma'azif. Dan sudah saya sebutkan tadi perkataan dari Ibnu Qayyim, perkataan juga dari Imam Az-Zahabi, perkataan juga dari para ahli bahasa, diantaranya dalam kitab Al-Qamus, dalam kitab An-Nihayah, dan yang lainnya, bahwa ma'azif itu hanya satu maknanya, itu alatul malahi, itu alat-alat musik tadi. Jadi bedakan antara ma'azif dengan azf. Kalau ma'azif tidak ada makna lain kecuali apa? Satu, yaitu alatul malahi. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan wala khilafa fi dzalika baina ahli lughati. Tidak ada perselisihan para ulama dalam masalah makna ma'azif ini sebagai alat malahi. Ya, tidak ada perselisihan di antara para ahli bahasa Arab. Jadi kata Ibnu Qayyim itu adalah kesepakatan ahli bahasa Arab, para ulama bahasa Arab, bahwa ma'azif maknanya adalah alatul malahi, alat-alat musik tadi. Jadi beda antara ma'azif dengan azf. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ini tampaknya jawabannya cukup panjang ya, yaitu tentang madzhab, pendapat-pendapat para ulama hukum musik. Saya akan bawakan dari kitab ini. Pertama dari mazhab Abu Hanifah dulu ya, karena tadi mintanya pendapat imam yang 4, berarti 4-4-nya harus saya sebutin nih. Iya kan Mas? Pertama itu dari mazhab Imam Abu Hanifah dahulu. Dalam kitab Hasyiyah Tabyinil Haqa'iq del Imam Az-Zailai, berkata Alauddin Al-Isbibaji dalam syarah Al-Kafi, wala tajuzul ijaratu ala syai'in minal ghina wan nawh wal mazamir wat tabl wa syai'in minal lahu wala ala al-hida wa qira'ati asy-syi'r wala ghairihi wala ajra fi dzalika wa hadha kulluhu qawlu Abi Hanifata wa Abi Yusuf wa Muhammad li'annahu ma'siyah.
Berkata Alauddin Al-Isbibaji dalam Syarah Al-Kafi, tidak boleh menyewakan sedikit pun dari nyanyian, demikian pula ratapan, seruling, gendang, dan juga dari alat-alat musik yang lainnya. Kenapa, kata beliau? Ya, beliau mengatakan, dan tidak pula boleh memberikan menyewakan membaca syair, tidak pula yang lainnya, dan tidak ada upah untuk hal itu semuanya. Dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf dan Muhammad bin Al-Hasan, maksudnya murid dari Abu Hanifah, karena ia adalah maksiat. Perhatikan kata-kata karena ia adalah maksiat. Jelas sekali di situ dikatakan ya bahwa itu adalah maksiat. Ya. Imam Az-Zailai dalam kitab Tabiinul Haqaiq juga di jilid 3 halaman 218 berkata, wa dufun wa tablun wa barbab wa mizmar lianna hadhil asya' la qimata laha indahuma wa lihadha la yadman mutlifuha wa yajibu kasruha inda Abi Hanifah. Rebana, gendang, seruling, gitar, semua ini tidak ada harganya menurut mereka berdua. Kalau ada orang yang merusaknya, tidak wajib mengganti. Dan bahkan wajib dihancurkan menurut pendapat Abu Hanifah. Ini pendapat siapa? Imam Abu Hanifah. Sekarang mazhab Maliki. Dalam kitab Al-Mudawwanah. Dalam kitab apa? Ya, Al-Mudawwanah. Di jilid 9 halaman 421. Disebut, ya berkata Sahnun itu ulama Malikiyah yang sangat masyhur. Hal kana Malik yakrahu ad-duf fil urs am yujizuhu? Wa hal kana yujizul ijarata fih? Apakah Imam Malik membenci duf apa tadi? Rebana di dalam pernikahan atau membolehkannya? Dan apakah ia memperbolehkan untuk menyewakan alat-alat seperti itu? Ya. Berkata Ibnu Qasim, kana Malik yakrahu ad-duf wal ma'azif kullaha fil urs. Wa dzalika anni sa'altu anhu fa dha'afahu wa lam yu'jibhu dzalik. Adalah Imam Malik membenci kata-kata kariha yakrahu menurut pendapat Imam Ibnu Qayyim apabila itu diucapkan oleh Imam Malik artinya mengharamkan. Kenapa? Karena makruh menurut ulama salaf beda dengan makruh menurut ulama belakangan. Menurut ulama salaf terdahulu makruh itu hukumnya haram. Ya. Kenapa? Karena itu bahasa Al-Qur'an. Ya, Rasulullah Allah dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang syirik, tentang durhaka kepada orang tua, berzina. Allah mengatakan apa? Wa kana dzalika sayyi'u 'inda rabbika makruha. Adalah semua itu di sisi Rabbmu makruh. Makruh di sini apa? Haram, nggak mungkin. Masa syirik makruh? Ya. Maka Imam Malik mengatakan di kata Imam Ibnu Qasim adalah Malik membenci duf dan seluruh alat-alat musik dalam pernikahan. Dan demikian itu aku bertanya kepada dia dan ia mendhaifkan, maksudnya mendhaifkan hadis tentang masalah pernikahan itu. Dan beliau tidak suka itu. Sini dalam kitab Al-Mudawwanah di jilid 9 halaman 421. Ya tegas di situ Imam Malik bahkan sampai-sampai dalam walimatul urs pun nggak boleh Imam Malik. Padahal pendapat yang kuat boleh kalau itu sebatas rebana. Iya. Sekarang mazhab siapa? Mazhab Syafi'i. Berkata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um halaman 4 jilid 4 maaf. Halaman 95 sampai 97. Imam Syafi'i menjelaskan tentang masalah wasiat ya. Beliau kata walau qala a'tuhu qablan min tabuli
apabila orang ini berwasiat dan berkata, berikan kepada dia gendangku, ini salah satu dari gendangku, in kana tablu alladhi yudhrabu bihi illa yaslu bihi la yaslu illa lidharb lam yakun lil waratha an yu'tuhu tablan illa tablan lil harbi. Jika, kata beliau, gendang itu memang masih bagus dan bisa digunakan untuk menggendang, maka tidak boleh ahli warisnya ya melaksanakan wasiatnya tersebut kecuali gendang untuk perang, kata beliau. Kama law kana awsalahu bi ayyi dawabil ardi sya'al warathah lam yakun lahum an yu'tuhu khinziran. Sebagaimana kalau ia berwasiat untuk memberinya kepada dia ya binatang-binatang yang ada di muka bumi, tidak boleh ia memberinya ya dengan babi. Lihat, Imam Syafi'i menganggap gendang itu sama dengan babi. Ya. Kemudian beliau berkata, walau qala a'tuhu 'udan min 'idani in kana la yasluhu illa lidharf batalat indil wasiyah wa hakadha qala fil mazami kulliha. Wa in kana qala mismarun min mali a'tuhu ayya mismari sya'u in salahat yuwariz zamri wa in lam taslu illa li zamr lam yu'ta minha syai'an. Kata beliau, kalau dia berkata, berikan kepadanya ud. Ya, ud itu apa namanya? Gitar ya. Dan jika ia tidak bagus kecuali untuk dipukul, maka batal wasiat. Demikian pula dalam seluruh apa namanya? Seruling. Dan apabila berkata, seruling dari hartaku, berikanlah kepadanya seruling yang mana, maka itu pun tidak boleh ahli waris memberikan kepadanya. Artinya bahwa itu semua diharamkan. Karena itu diharamkan, maka tidak boleh dilaksanakan wasiatnya. Kenapa? Karena itu perkara yang diharamkan. Iya. Ikhwatul Islam, a'azakumullah wa yakum. Al-Imam Al-Mawardi dalam kitab ya, mensyarah perkataan Imam Asy-Syafi'i, At-Tanabir wal Mazamir idza fussilat wa lam tuksar fala dhamana fiha. Tumbur itu salah satu jenis alat musik ya, mirip gitar tapi panjang, Pak, suka digesek-gesek gini nih. Apa itu, Pak? Kalau gitar kan diginiin, kalau ini di bawah gitu, ininya panjang ini. Hah? Apa namanya? Anda juga nggak tahu. Kan antum dulu pemusik. Ya, masa nggak tahu. Kata Imam Syafi'i, kalau ada seseorang yang memecahkan tumbur, ya sebentar, tumbur dan seruling apabila dipecah, ya, maka tidak ada kewajiban menggantinya. Perhatikan, kalau misalnya kita memecahkan alat-alat musik punya orang, kata beliau, maka tidak perlu mengganti. Kata-kata seperti ini, Pak, ya, sangat sharih menunjukkan bahwa itu alat maksiat. Sebab para ulama mengatakan bahwa alat-alat maksiat apabila kita hancurkan, tidak ada kewajiban untuk menggantinya. Karena itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Demikian pula Imam Ar-Rafi'i. Imam Ar-Rafi'i terkenal, beliau dari ulama madhab Syafi'iyah. Alatul malahi kal birbat wal tumbur wa ghairuhuma kadzalika as-salib was sanam la yajib fi taliha syai'un aslan li anna muharramatul isti'mal. Alat-alat musik seperti tumbur, birbat, ya, demikian pula salib, patung, apabila la yajib fi taliha syai'un aslan, apabila dihancurkan tidak wajib diganti sama sekali karena semua itu haram digunakan. Ini dari ulama siapa, Pak? Madzhab Syafi'i. Sekarang dari madzhab siapa? Yang terakhir madzhab apa? Ahmad bin Hambali. Banyak sekali ya perkataan-perkataan Imam Ahmad yang berhubungan dengan alat musik ini. Di antaranya ya, dalam riwayat Ishaq bin Mansur berkata Imam Ahmad, ad-duf ala dzalika aisarut tabal laisa fihi rukhsah. Rebana itu gendang yang paling kecil dan tidak ada rukhsah untuk menggunakannya. Ini sampai Imam Ahmad mengatakan hatta rebana aja nggak boleh. Ya.
Demikian pula dalam riwayat Abu Bakar Al-Khalal dengan sanadnya dari Abu Husain, Syurai Al-Qadhi dibawakan kepadanya tumbur, salah satu alat musik. Ya. Maka berkata Hambal, aku mendengar Imam Ahmad bin Hambal berkata, ia berkata huwa mungkar, itu mungkar. Oleh karena itu Syurai tidak memutuskan keputusan dalam masalah itu. Dalam riwayat Yahya bin Yazdad Al-Warraq, bahwa ia bertanya kepada Imam Ahmad tentang seseorang yang memainkan gitar, tambur, seruling, apakah ia perlu diberikan adab? Dan berapa adab padanya apabila dilaporkan kepada penguasa? Kata Imam Ahmad, hendaklah ia diberikan adab. Maksudnya yang diberikan adab itu dipukul dan cambuk. Dan aku tidak memandang untuk memukulnya lebih dari 10. Lihat sampai-sampai Imam Ahmad mengatakan bahwa orang yang memainkan musik harus dikasih adab dengan cara dipukul dengan cambuk gitu. Ya. Bahkan dalam riwayat Abu Ishaq, Imam Ahmad ditanya tentang suatu kaum yang sedang memainkan alat musik seperti tumbur, demikian pula mabuk-mabukan dan yang lainnya. Bolehkah ketika kita melihat itu kita menghancurkannya? Kata Imam Ahmad, hancurkan saja kalau ia melihatnya. Sampai Imam Ahmad begitu jawabannya, Pak. Jadi kalau antum melihat ada orang lagi main musik, ambil musiknya, hancurin, dah pergi. Sampai begitu Imam Ahmad. Tapi kan kalau zaman sekarang nggak mungkin, Pak. Kalau kita lakukan itu bisa berantem, bisa masuk bui antum. Lihat, itu semua pendapat 4 mazhab.